Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dan kakak-kakak mahasiswa mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata A. Di sini pertama-tama aku izin konfirmasi dulu bahwa Ibu Trinya berhalangan hadir dan minta maaf untuk tidak hadir pada perkuliahan kali ini karena beliau izin untuk menemani suaminya yang sedang kontrol ke rumah sakit. Tapi dikarenakan ada dua kelompok lagi yang belum presentasi, jadi di sini saya izin untuk memoderatori jalannya presentasi dan izin merecord untuk nantinya saya upload di YouTube dan diberikan linknya ke Ibu Tri. Oke, untuk selanjutnya dikarenakan ada dua kelompok yang belum presentasi, mungkin saya izin dari kelompok Spotify untuk mempresentasikan terlebih dahulu materi mengenai analisis syarat sah perjanjian Inggris dalam kontrak Spotify. Mungkin boleh share screen. Mohon maaf, tadi masih di disable. Oke, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 Perbandingan Hukum Perdata A izin untuk mempresentasikan mengenai analisis syarat sah perjanjian hukum Inggris dalam kontrak Spotify. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Afifah Hirunisa, Amara Rona Zahira, Tri Chandra Permana, dan Vanessa Vinabilah. Di sini saya izin menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Spotify, yaitu salah satu aplikasi gratis atau bisa berlangganan untuk mendengarkan musik atau podcast pada ponsel, komputer, tablet, dan gawai yang lain. Spotify memiliki jutaan lagu dan episode podcast yang saat ini dimanapun dan kapanpun bisa didengarkan. Spotify juga mendukung pengguna untuk menjelajahi koleksi milik teman, artis, dan selebritas, atau juga membuat stasiun radio. Akan dilanjut oleh rekan saya. Berikut adalah hukum-hukum yang mengatur Spotify di negara. Semua negara dan wilayah lain tempat Spotify tersedia, pilihan hukumnya Swedia, yuridiksinya eksklusif atau pengadilan Swedia. Di Bulgaria, Spirus, Estonia, dan yang lainnya mengatur juga hukum Swedia. Di Brazil hukum Brazil, Kanada tidak berlaku untuk penduduk Quebec, hukum provinsi Ontario penduduk Quebec, hukum provinsi Quebec dan Kanada. Untuk Argentina, Bolivia, Chile, Kolombia, Costa Rica dan yang lainnya, hukum yang mengaturnya negara bagian California atau Amerika Serikat. Untuk Inggris, hukum Inggris. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung kepada bagian analisis syarat sah perjanjian hukum Inggris dalam kontrak Spotify. Yang pertama akan dijelaskan oleh Amara. Yang pertama ini tentang agreement. Di dalam kontrak perjanjian ketika akan memakai Spotify, maka di dalamnya terdiri dari dua yakni satu pihak memberikan offer dan pihak lainnya menerima offer tersebut. Yang di dalam kontrak perjanjian tersebut terdapat klausa berupa pernyataan yang mengandung syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi penawaran kepada penerima penawaran sebagai dasar perjanjian. Penawaran-penawaran tersebut dijadikan komitmen Spotify untuk pemakaiannya yang diantaranya diberikan dua pilihan, yakni menjadi pengguna premium Spotify dengan pengguna biasa Spotify. Dari kedua pilihan tersebut, pengguna dapat memilihnya, dan apabila pengguna sudah memilih dari penawaran yang diberikan Spotify, maka tercapailah kesepakatan antara Spotify dengan penggunanya, sehingga menyebabkan terbentuknya intention to create legal relation atau terbentuknya suatu hubungan hukum yang berdasarkan kehendak bersama.
Klausa agreement Spotify ditawarkan kepada pengguna ketika pengguna ingin melakukan verifikasi akun pengguna dengan cara Spotify memberikan kesepakatan atau yang disebut dengan term and condition yang berisikan persyaratan sehingga kemudian pengguna dianggap setuju apabila telah membaca dan menerima kesepakatan itu yang ditandai dengan ketentuan penggunaan layanan Spotify dapat tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan yang diberikan oleh Spotify, yang dengan ini digabungkan dengan referensi ini ke dalam ketentuan ini. Dengan mendaftar atau menggunakan layanan Spotify, Anda menyetujui ketentuan ini. Jika Anda tidak menyetujui ketentuan ini, Anda tidak diperbolehkan menggunakan layanan Spotify atau mengakses konten apapun. Oke, syarat selanjutnya dalam hukum Inggris terdapat capacity, bahwa dalam hukum Inggris ketentuan mengenai usia atau kapan seorang cakap untuk membuat suatu perjanjian dapat dilihat dari general rule atau special rules-nya. Pada klausa perjanjian Spotify yang berbunyi, agar dapat menggunakan layanan Spotify dan mengakses konten, Anda harus pertama berusia 13 tahun atau usia minimum yang setara di negara asal Anda atau lebih tua. Dua, memiliki izin orang tua atau wali jika Anda masih berada di bawah umur di negara asal Anda. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membuat kontrak yang mengikat dengan kami dan tidak dilarang melakukannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Serta yang keempat, tinggal di negara tempat layanan tersedia. Anda juga berjanji bahwa setiap informasi pendaftaran yang Anda berikan kepada Spotify adalah informasi yang benar, akurat, dan lengkap, dan Anda setuju untuk selalu menjaganya seperti itu setiap saat. Jika Anda masih di bawah umur di negara asal, orang tua atau wali Anda harus menyetujui ketentuan ini atas nama Anda. Anda dapat menemukan informasi tambahan mengenai persyaratan usia minimum dalam proses pendaftaran. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan usia minimum, Spotify akan dapat mendaftarkan Anda sebagai pengguna. Berdasarkan klausa tersebut, terdapat syarat sah batas minimal usia yang dapat menggunakan aplikasi Spotify, yakni minimal 13 tahun atau usia minimum negara penggunanya. Selanjutnya, terhadap yang masih berusia di bawah umur, diperlukanlah izin dari orang tua yang bersangkutan. Akan tetapi dalam klausa tersebut disebutkan atau usia minimum negara pengguna. Ketentuan tersebut mensyaratkan pula apabila negara memiliki batasan usia yang lebih rendah daripada 13 tahun, tetapi negara mengakui usia umum tersebut, maka Spotify mengizinkan hal itu terjadi. Pada hukum Inggris, seseorang dianggap dewasa apabila telah memenuhi usia 18 tahun. Hal ini berarti memungkinkan bahwa seseorang yang belum dewasa dapat menggunakan Spotify dengan pengawasan dari orang tua. Sedangkan apabila syarat usia tidak dipenuhi, maka Spotify tidak akan mendaftarkan pengguna tersebut. Selanjutnya adalah mengenai consideration. Nah, jadi dalam hal ini terdapat consideration antara pengguna Spotify dengan pihak Spotify. Pengguna Spotify yang berlangganan layanan premium ini akan mendapatkan akses tanpa batas yang disediakan Spotify seperti layanan mendengarkan musik tanpa iklan. Kemudian pihak Spotify juga mendapatkan keuntungan ketika pelanggan atau pengguna Spotify memilih berlangganan layanan premium. Jadi bentuk konsiderasinya ini adalah positif, di mana Spotify memberikan sesuatu kepada penggunanya dalam hal pemberian layanan premium dan pengunanya ini berbuat sesuatu dalam hal melakukan pembayaran agar mendapatkan layanan premium dari Spotify. Ketentuannya ini bisa dilihat dari poin yang sudah ditayangkan di slide ya. Next. Kemudian mengenai legal purpose, jadi dalam legal purpose ini perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun dengan ketertiban umum lainnya. Poin pengendalian dan sanksi ekspor ini sudah disebutkan pada terms-nya di Spotify ini seperti yang sudah ditayangkan di slide. Kemudian ada juga mengenai poin 6 yaitu masalah dan sengketa dalam menangguhkan dan mengakhirkannya Spotify. Ketentuannya itu berbunyi bahwa Anda setuju bahwa Spotify tunduk pada undang-undang yang berlaku. Pada poin hukum yang mengatur arbitrase wajib dan lokasi dalam poin 6.1 yaitu mengenai hukum atau jurisdiksi yang mengatur menyebutkan bahwa perjanjian dan sengketa atau klaim non kontraktual apapun yang timbul akibat atau sehubungan dengan hal tersebut tunduk pada undang-undang negara bagian atau negara yang tercantum di bawah ini tanpa memperhatikan pilihan atau benturan prinsip hukum. Tabelnya itu yang tadi udah ditayangkan di slide pertama yang udah dijelasin sama Afifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afifa. Selanjutnya pada poin 7 tentang ketentuan ini menyebutkan berdasarkan hukum yang berlaku, Anda mungkin memiliki hak tertentu yang tidak dapat dibatasi oleh kontrak. Ketentuan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi hak tersebut.
Dari klausul di atas dapat dibuktikan bahwa Spotify memenuhi syarat legal purpose yang mana dalam perjanjiannya tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta ketertiban umum yang berlaku pada masyarakat. Selanjutnya, form. Pada umumnya tidak ada syarat formal, kebanyakan kontrak dapat dibuat dalam bentuk apapun secara lisan, tertulis maupun telepon, telegram, atau dalam bentuk akta. Tetapi dalam beberapa kasus, undang-undang mensyaratkan bahwa kontrak harus dalam bentuk tertentu, biasanya untuk menyediakan alat bukti yang sah dan mencegah persengketaan. Dalam hal ini, kontrak Spotify dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini biasanya dibentuk kontrak tertulis berisikan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan atau agen mereka, seluruh isi persyaratan dari sebuah kontrak, nama para pihak, pengertian mengenai harga ataupun objeknya, prestasi lainnya, kapan dan bagaimana dibuat. Sebuah memorandum dapat dibuat pada waktu kapan saja setelah kontrak tersebut disepakati. Meskipun kontrak itu dibuat sebelumnya, kontrak tersebut dapat diselesaikan di pengadilan. Mengenai data pengguna atau pihak bersangkutan terdapat dalam klausul kebijakan privasi kontrak Spotify sebagai berikut. Bisa dibaca dalam slide. Sekian dari presentasi. Oke, barangkali sekian presentasi dari kelompok Spotify. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh menggunakan fitur raise hand. Oke, di sini telah ada 4 penanya. Mungkin untuk termin pertama, untuk yang pertama kepada Saudari Farah, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Teddy. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Halo. Oh, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Farah dari kelompok Agoda, izin bertanya kepada kelompok Spotify. Pertanyaannya yaitu banyak sekali kan kasus yang ada seperti kayak penipuan dalam jual beli yang dimaksudkan itu kayak sepertinya kayak penjualan palsu Spotify kayak gitu. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana jika ada pembelian layanan premium Spotify dari pihak ketiga misalnya? Kita ditipu atau layanan premium ini tidak bisa dijalankan gitu. Apakah Spotify dapat bertanggung jawab atau bagaimana? Masalahnya hal tersebut sudah menyangkut pautkan pembelian Spotify secara resmi. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Kak Tania, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teddy dan juga kelompoknya atas kesempatannya, dan terima kasih juga atas pemaparannya yang sangat mudah dipahami. Pertanyaan saya sederhana, saya hanya ingin bertanya mengenai bagaimana prosedur untuk mengakhiri perjanjian antara pengguna dengan platform Spotify. Itu saja, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada Saudari Adinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya, kan di setiap aplikasi itu kan biasanya ada kebijakan privasi gitu kan. Kalau di akun Spotify itu, apabila misalnya akun kita diretas gitu oleh pihak lain, kemudian data-data kita bocor, apakah kemudian Spotify ini dapat bertanggung jawab atas kebocoran data kita ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Adinda. Mungkin izinkan kelompok saya untuk berdiskusi 1-3 menit untuk mendapatkan jawabannya. Izin menjawab dari pertanyaan Farah. Nah, di dalam ketentuan penggunaan Spotify tentang batasan tanggung jawab dan waktu untuk mengajukan klaim menyebutkan bahwa Anda setuju bahwa Spotify tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang timbul akibat atau terkait dengan aplikasi pihak ketiga atau kontennya yang disediakan melalui atau terkait dengan layanan Spotify dan
dengan aplikasi pihak ketiga tersebut mungkin diatur berdasarkan perjanjian terpisah dengan pihak ketiga tersebut. Upaya pemulihan Anda satu-satunya dan yang eksklusif sama dengan yang terkait dengan Spotify untuk masalah atau ketidakpuasan dengan aplikasi pihak ketiga atau kontennya adalah dengan menghapus instalasi atau berhenti menggunakan aplikasi pihak ketiga tersebut. Dalam poin tersebut, dapat dipertegas bahwa Spotify ini tidak bertanggung jawab atas masalah dan ketidakpuasan yang seperti diutarakan oleh Farah, seperti penipuan layanan Spotify juga termasuk apabila disediakan oleh pihak ketiga, seperti pembelian layanan premium di platform e-commerce yang bukan disediakan oleh Spotify secara resmi. Intinya, Spotify ini tidak bertanggung jawab atas penipuan tersebut. Apakah menjawab Farah? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih, Amara. Baik. Oke, selanjutnya mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Adinda Livia. Tadi bertanya, sebentar, jika akun Spotify kita diretas, apakah data-data yang kita bocor, serta apakah Spotify dapat bertanggung jawab akan hal ini? Berdasarkan syarat term dari yang diajukan oleh Spotify, bahwa pada dasarnya dalam bagian kebijakan privasi Spotify, pihak Spotify menghimbau di awal untuk para pengguna, yang pertama untuk menggunakan kata sandi yang kuat, unik untuk akun Spotify. Yang kedua, jangan pernah membagikan sandi tersebut kepada siapapun. Yang ketiga, membatasi akses pada komputer dan browser Anda. Yang keempat, keluar dari akun Anda setelah menggunakan layanan Spotify di perangkat bersama. Selanjutnya, apabila memang terjadi hal-hal seperti yang pertama, kata sandi tidak berfungsi lagi, alamat emailmu berubah, playlist ditambahkan atau hilang, ada yang aneh dengan playlist yang baru diputar, pemutaran musik di luar kendalimu, langgananmu berubah, Facebook lain terhubung ke akunmu, dan yang terakhir ada email tentang informasi yang tidak dikenali, maka Spotify menjamin informasi finansial dan keamananmu tetap aman. Apabila memang akun tersebut masih bisa diakses, dapat dilakukan seperti buat ulang kata sandi, yang kedua keluar dari semua perangkat, yang ketiga periksa sambungan pihak ketiga, yang keempat masuk kembali dan tetap dilindungi. Namun apabila akun tersebut tidak dapat diakses, maka Spotify akan membantu mengamankan akun tersebut. Hal ini dilakukan dengan nantinya Spotify dan pengguna tersebut melakukan konsultasi melalui fitur pengaduan seperti chat dengan tips menyiapkan untuk penggunanya untuk menyiapkan screenshot tanda terima Spotify atau rekening koran. Dan juga dalam syarat and term-nya disebutkan bahwa kami mungkin memerlukannya untuk alasan keamanan. Pastikan tidak menunjukkan seluruh nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, dan kode 3 digit. Dengan adanya hal tersebut, bahwa menjelaskan bahwa Spotify tetap bertanggung jawab serta akan mengembalikan akun tersebut apabila sudah diretas kepada pengguna yang tadi tersebut. Mungkin apakah Dinda sudah menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan yang katanya, gimana caranya mengakhiri perjanjian Spotify sama penggunanya. Jadi, karena perjanjian Spotify ini berlakunya itu karena perjanjian Spotify ini bakal terus berlaku, jadi si perjanjian ini tuh harus ada yang mengakhiri, entah dari pihak kitanya atau dari Spotify-nya. Tapi dengan catatan di sini, Spotify ini dapat mengakhiri si perjanjian layanan Spotify-nya ini jika penggunanya ini melanggar salah satu dari ketentuan yang sudah Spotify jelaskan di perjanjian. Kemudian kalau misalkan ternyata Spotify ini yang memberhentikan perjanjian layanannya ini, nanti Spotify-nya ini tidak akan mengembalikan uang dalam jumlah berapapun yang telah penggunanya bayarkan. Gitu, Kak. Dan cara untuk mengakhiri akun Spotify-nya itu bisa untuk menghubungi dukungan pelanggan yang udah disediain di Spotify gitu, kontaknya. Gitu, Kak. Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak Vanessa dan kelompok presenter. Oke, karena termin 1 sudah selesai, mungkin kita beranjak ke termin 2 untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama ada Saudari Anastasia Reza, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Teddy atas kesempatannya dan kelompok
Spotify. Izin bertanya mengenai pelanggaran hak cipta dalam suatu karya, apakah Spotify bertanggung jawab tentang pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalam aplikasinya? Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Reza. Selanjutnya kepada saudari Lila, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Teddy. Sebelumnya saya sudah melihat terms and condition di Spotify, di mana Spotify ini memang hanya ditujukan untuk pemakaian pribadi dan bukan komersial. Artinya Spotify ini kan nggak boleh untuk diputar di tempat publik seperti restoran, sekolah, bar, dan lain-lain gitu. Nah, secara legal purpose, orang yang melakukan hal tersebut dilarang, dan memang sudah ada aturannya sendiri di Indonesia ini di Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika terdapat pengguna yang melanggar izin tersebut bila kita tinjau dari padanan hukum common law? Dan kedua, apakah Spotify itu menyediakan pemutaran lagu yang bisa digunakan secara komersial dan menggunakan izin? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Lila. Mungkin yang terakhir kepada saudari Syafira, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait copyright juga, di mana saya pernah tahu kasus di mana ada artis yang dia itu bikin lagu hanya untuk dinikmati saja dan bukan untuk dikomersialisasikan. Dan itu pun dia upload cuma di YouTube. Namun ada orang yang mengupload itu di Spotify. Jelas kan kalau di Spotify itu akan dapat royalti. Itu pun royaltinya pasti bukan ke artis aslinya kan, ke orang yang upload. Nah, waktu itu udah sempat dihapus, tapi sekarang ada lagi dan masih ada di Spotify saat ini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada nggak sih aturan terkait hal itu, di mana lagu itu diupload cuma untuk dinikmati dan nggak akan dapat royalti atau copyright gitu, dan adakah aturan atau tindakan pencegahan terkait orang-orang yang istilahnya mengambil lagu dari artis tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Syafira. Mungkin kelompok kami izin meminta waktu 1-3 menit untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Izin menjawab mengenai pertanyaan Reza dan mencangkup juga pertanyaan Syafira tadi mengenai pelanggaran hak cipta dan tentang hak cipta juga. Dalam terms Spotify ini disebutkan bahwa Spotify menghargai hak kekayaan intelektual dan mengharapkan penggunanya untuk melakukan hal yang sama. Jika Anda adalah pemilik hak cipta atau agennya, dan Anda meyakini bahwa salah satu materi yang dilindungi hak cipta secara langsung tersedia di Spotify melanggar hak cipta Anda, mohon beritahu kami. Mohon gunakan formulir situs Spotify untuk mengajukan pemberitahuan dugaan pelanggaran hak cipta. Alternatif lain, pemberitahuan terkait dugaan pelanggaran hak cipta dapat dikirim ke agen hak cipta yang ditunjuk Spotify di alamat berikut ini, yaitu Spotify USA, alamatnya Legal Department Copyright Agent, 4 World Trade Center, 250 Greenwich Street, 62nd floor, New York, 1007. Atau boleh ke emailnya yaitu infringement stripclaim@spotify.com. Jadi Spotify bertanggung jawab jika ada hal plagiat karya. Untuk melaporkannya dapat mengikuti aturan dalam terms tersebut, dan nantinya setelah diproses, karya tersebut akan dihapus dari platform Spotify. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Afifa atas pertanyaan. Kira-kira boleh following question lagi nggak ya? Boleh diperkenankan. Kalau misalkan yang melapor ini bukan pihak yang terkait yang dilanggar haknya itu, tetapi kayak fans atau nggak kerabat dari musisi yang merasa ada pihak yang melanggar hak cipta tersebut, kira-kira bisa nggak ya?
Izin jawab buat pertanyaan Reza yang itu. Jadi di termsnya ini udah dijelasin bahwa pemberitahuan dugaan pelanggaran hak cipta ini sebenarnya harus ditujukan kepada agen hak cipta Spotify yang tercantum kayak yang tadi udah dijelasin sama Afifa, dengan menyertakan rincian sebanyak mungkin dan sedetail mungkin agar pihak Spotify-nya itu bisa mengidentifikasi fakta-fakta atau keadaan-keadaan termasuk apabila memungkinkan itu bisa berisikan tanda tangan fisik atau elektronik dari pemiliknya atau dari hak cipta yang diduga yang dilanggar, dan poin-poin selanjutnya yang sudah tadi dijelaskan Afifa. Tapi ada satu poin terakhir di mana menyebutkan bahwa pernyataan bahwa informasi yang terdapat dalam pemberitahuan adalah benar dan bahwa pihak pengadunya ini adalah harus pihak pemilik dari hak yang diduga dilanggar atau dari agen dari pemiliknya. Jadi dalam poin tersebut sudah ditegaskan bahwa pihak pengadunya ini haruslah pemilik dari hak yang diduga dilanggar seperti penyanyinya atau agen, yaitu seperti anggota dari agensinya dari si pemilik lagunya ini. Jadi kalau fans itu nggak bisa ngelaporin pelanggaran hak ciptanya sama Spotify, terkecuali jika fans tersebutnya merupakan salah satu staf dari agensi musisi tersebut. Gitu, Reza. Oke, makasih banyak kelompok Spotify untuk penjelasannya. Aku mau nanya yang mastiin lagi, berarti terkait lagu yang misalnya artis ini cuma mau upload di Spotify, tapi nggak dikomersialisasiin, itu belum ada aturannya ya? Sorry, tadi Syafira boleh diulang following-nya? Iya, jadi misalnya kalau YouTube kan memang sudah ada gitu, misalnya artisnya mau upload hanya untuk dinikmati saja, tapi nggak dikomersialisasiin gitu, nggak di copyright. Nah, kalau di Spotify itu belum ada aturan terkait itu ya. Jadi semua lagu itu akan dapat royalti. Oke, menurut pengalaman saya, apabila memang suatu lagu itu sudah masuk Spotify, cara Spotify untuk menghargai para musisi tersebut dengan cara memberikan royalti yang nantinya sebagai bentuk dukungan Spotify kepada penyanyi tersebut gitu. Jadi aturannya memang Spotify memberikan royalti untuk menghargai dan mendukung penyanyi tersebut dalam mengakses kontennya gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ilona. Jadi dalam ketentuan Spotify, Spotify itu menghargai hak pemilik kekayaan intelektual. Jika Anda meyakini bahwa konten apapun melanggar hak cipta Anda, kebijakan hak cipta Spotify. Jadi tergantung gimana si pemilik dari lagunya itu, apakah dia berkenan untuk diputarkan secara umum atau emang cuma yang pelanggan dari Spotify-nya itu aja gitu. Kalau misalnya emang dia nggak berkenan, itu bisa dilaporkan dari pihak Spotify-nya begitu. Ilona, boleh teman anggota lain kalau misalnya ada yang ingin menambahkan, boleh masuk. Oke, izin masuk. Dan pada bagian syarat and terms kondisinya, bahwa dalam bagian hak kepemilikan Spotify, bahwa ketentuan ini tidak memberi Anda hak untuk menggunakan fitur brand Spotify, baik penggunaan komersial ataupun non-komersial. Jadi,
Misalkan ada penggunaan Spotify di tempat-tempat umum, apabila memang itu tidak untuk dikomersilkan seperti untuk diperjualbelikan atau hingga dibajak, maka hal-hal tersebut memang boleh diperkenankan gitu. Dan tidak melanggar dari hak intelektual dari penyanyi tersebut. Oke, aku izin masuk ya. Berarti kesimpulannya memang diputarnya itu tidak boleh untuk profitable atau dapat keuntungan sama sekali. Dan juga terkait kalau orang yang sudah melanggar hal tersebut, bagaimana ya dari segi common law sendiri gitu. Sorry, balik lagi melanggar ketentuannya gitu ya, apa gimana? Betul, ada satu pengguna yang memang melanggar izin tersebut, tetap mengkomersialisasikan pemutaran lagu, dan bagaimana bila kita tinjau dari Badan Hukum Common Law, apakah orang tersebut itu akan mendapatkan sanksi berupa misalkan membayar ganti rugi atau bagaimana dari Common Law itu sendiri? Izin menjawab pertanyaan Lona tadi. Jadi jika ada yang melanggar itu dapat dituntut ganti rugi sebagaimana dalam terms Anda setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Spotify dari dan atas semua kerugian langsung, kerusakan, dan pengeluaran yang wajar, termasuk biaya pengacara yang wajar yang ditimbulkan oleh Spotify atau terkait dengan pelanggaran Anda atas salah satu ketentuan ini, termasuk syarat dan ketentuan Spotify tambahan yang dimasukkan, konten pengguna yang Anda posting atau berikan. 3. Setiap aktivitas yang Anda lakukan dengan atau melalui layanan Spotify dan pelanggaran Anda terhadap hukum atau pihak ketiga. Adapun pengadilannya tadi yang sudah kita jelaskan dalam hukum-hukum yang berlaku, yang pada tabel yang sudah kita jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya kelompok Spotify. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ilona atas pertanyaannya dan teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok Spotify, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kini kita beranjak kepada presentasi kelompok Agoda. Untuk kelompok Agoda, dipersilahkan. Oke, terima kasih Teddy untuk kesempatannya. Mungkin Reza boleh langsung share screen aja. Oke, baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, menuju siang, Ibu Tri dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Amalina Sabila dengan NPM akhir 027. Dalam kesempatan presentasi ini, saya menjadi moderator. Pembahasan yang akan kelompok kami paparkan yaitu menganalisis terhadap term of use of Agoda yang ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam hukum Inggris. Boleh next slide. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ada Anastasia Reza.
Yang kedua, saya sendiri. Yang ketiga, ada Adinda Alivia. Dan yang terakhir, ada Fitri Hanum. Next slide. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kepada pemateri pertama, yaitu Adinda Alivia untuk saya presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dalam PPT kali ini akan dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian dalam hukum Inggris. Di dalam hukum Inggris ini terdapat beberapa syarat sah, yaitu agreement atau kesepakatan, kemudian ada capacity, consideration, legal purpose, dan form. Mungkin selanjutnya boleh next. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai agreement sendiri, yaitu pertemuan kehendak para pihak atau konsensus dan ad idem melalui penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Nah, penawaran tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak secara tertulis. Penawaran ini dapat ditujukan kepada pihak tertentu maupun kepada masyarakat umum. Hal ini juga harus jelas dan tidak boleh samar ataupun menyesatkan. Yang selanjutnya ada capacity. Dalam mengadakan kontrak, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Yang artinya, pihak-pihak yang tidak memiliki kecakapan dalam mengadakan kontrak menurut hukum Inggris, yang pertama ada minors, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Yang kedua ada married minors, yaitu di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah. Yang ketiga ada full capacity, yang artinya 18 tahun tetapi sudah memiliki penghasilan sendiri. Yang keempat ada drunken person atau pemabuk, dan yang terakhir ada unsound minds atau sakit secara mental atau kejiwaan. Boleh di next. Selanjutnya adalah consideration. Di sini ada prestasi timbal balik dan sifatnya tidak mutlak. Lalu ada legal purpose yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu juga ada form yang artinya tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk dan isi kontrak kecuali tutupan lain. Baik, mungkin mengenai hasil analisisnya, jadi kita mengambil Agoda, term of use Agoda. Jadi Agoda itu merupakan situs atau platform penyedia layanan reservasi akomodasi perjalanan secara online. Jadi Agoda ini merupakan perusahaan yang berkantor pusatnya itu di Singapura dan didirikan pada tahun 2005. Kemudian dalam masanya, dia ini diambil alih oleh perusahaan penyedia reservasi kamar Booking Holdings INC. Kemudian boleh next. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang agreement di dalam Agoda sendiri. Ini terdapat dalam salah satu tulisan dalam syarat dan ketentuannya. Ya, ketentuan penggunaan ini berlaku untuk penggunaan Anda atas situs Agoda dan layanan yang ditawarkan melalui situs. Penggunaan Anda atas situs menunjukkan penerimaan Anda terhadap ketentuan penggunaan, termasuk kebijakan yang ada di dalamnya sebagai referensi. Apabila Anda tidak menerima ketentuan penggunaan, Anda sebaiknya tidak menggunakan situs atau layanannya. Mungkin agreement ini terdapat intention to create legal intention. Yang pertama, penawaran atau offer terdapat pada terms of use yang ditampilkan kepada konsumen sebelum konsumen menikmati layanan yang diberikan oleh Agoda sendiri. Lalu terdapat acceptance yang dapat dilihat dari konsumen yang menikmati layanan yang diberikan oleh situs Agoda tersendiri. Yang selanjutnya ada agreement, yang artinya ini merupakan commercial agreement yang syarat sah dan ketentuannya telah dibuat oleh salah satu pihak, yaitu Agoda sendiri. Kemudian pihak lainnya, konsumen, yang berkewajiban untuk menyetujui syarat dan ketentuan sebelum mengakses situs milik pihak Agoda. Ketentuan penggunaan ini berlaku untuk penggunaan Anda atas situs Agoda dan layanan yang ditawarkan melalui situs. Penggunaan Agoda Anda atas situs menunjukkan penerimaan Anda terhadap ketentuan penggunaan, termasuk kebijakan yang ada di dalamnya sebagai referensi. Apabila Anda tidak menerima ketentuan penggunaan, Anda sebaiknya tidak menggunakan situs atau layanan seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya adalah ada capacity.
Mengenai kapasiti dalam persyaratan Agoda banyak dijelaskan dalam lingkup syarat dan ketentuan, pembayaran, kartu kredit, pesan duluan, bayar belakangan, usia, dan penipuan. Dalam syarat ini dijelaskan bahwa untuk pesanan akomodasi yang dibayarkan di muka kepada Agoda, Anda mengizinkan kami mengumpulkan dan memproses informasi Anda sebagaimana diwajibkan oleh penyedia jasa atau institusi keuangan yang menerbitkan instrumen pembayaran Anda, seperti kartu kredit atau debit untuk memverifikasi identitas Anda. Lebih disimpulkan dan dikatakan bahwa untuk melakukan pemesanan, Anda harus berusia 18 tahun atau lebih, atau sesuai batasan usia minimum di negara atau wilayah Anda, dan memiliki kapasitas hukum seutuhnya untuk melakukan transaksi atau memperoleh izin untuk melakukannya dari wali Anda yang sah. Dengan adanya persyaratan tersebut, dijelaskan bahwa usia yang disarankan dan mendapatkan kepastian hukum adalah ketika seseorang tersebut sudah memasuki usia 18 tahun ataupun usia yang berdasarkan negaranya masuk ke dalam seseorang yang sudah cakap hukum. Boleh di next. Kemudian mengenai penjelasan lanjutan yang tadi, dapat dilihat juga kalau misalnya ada metode pembayaran menggunakan kartu kredit ini secara tidak langsung atau secara tersirat, juga mengatakan bahwa orang tersebut ini harus sudah memasuki kategori dewasa atau sudah cakap hukum. Karena salah satu syarat atau ketentuan ketika seorang menggunakan kartu kredit itu kan harus sudah cakap hukum atau biasanya 18 atau di atas 21 tahun. Next. Selanjutnya mengenai consideration sendiri, dalam hal ini terdapat consideration antara Agoda dengan pihak yang menggunakan dan memesan kebutuhan pariwisatanya dengan pihak Agoda tersebut. Wisatawan yang menggunakan aplikasi Agoda untuk memesan juga dapat mendapatkan akses kebutuhannya sesuai dengan pilihan saat dia memesan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memenuhi prestasi pihak pemesan atas apa yang sudah dipilih dan dipesan sejak pertama menggunakan aplikasi Agoda. Selain itu, pihak Agoda juga mendapatkan keuntungan itu dari para pelanggan ketika memilih untuk menggunakan fitur-fitur lainnya yang terdapat di dalam aplikasi Agoda. Serta penjelasan dari ketentuan juga menjelaskan bahwa jika terjadi kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak Agoda, perusahaan aplikasi travel agency ini akan bertanggung jawab penuh atas hal tersebut sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang selanjutnya ada form. Dengan melakukan pemesanan melalui situs untuk layanan pendukung, Anda melakukan penawaran untuk memesan suatu reservasi, contohnya penerbangan atau persewaan mobil, dengan harga yang telah tertera untuk reservasi tersebut pada situs dan pada ketentuan dan persyaratan lain yang diberitahukan kepada Anda oleh mitra dari waktu ke waktu, yang akan menjadi suatu kontrak yang mengikat ketika pesanan Anda diterima oleh mitra. Dari hasil analisis kami, yaitu perjanjian kontrak Agoda atau travel agency ini berbentuk tertulis, yaitu terdiri dari ketentuan penggunaan seperti penjelasan mengenai fasilitas pemesanan akomodasi, harga dan jaminan harga untuk Agoda untuk mengakomodasi penjelasan mengenai pembebanan pajak dan biaya, hingga pembayaran dan kebijakan privasi. Hal ini memenuhi syarat perjanjian dalam hukum Inggris, dikarenakan dalam hukum Inggris itu sendiri tidak ada ketentuan yang mengharuskan dalam bentuk tertentu, kecuali ditentukan oleh hukum. Maka dari itu, perjanjian kontrak Agoda Travel Agency ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada pihak yang menggunakannya. Boleh di next. Mohon maaf sebelumnya untuk off-cam. Selanjutnya adalah legal purpose. Syarat legal purpose artinya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun dengan ketertiban umum lainnya. Artinya, syarat ini terdapat dalam syarat dan ketentuan penggunaan atau term of use yang dicantumkan oleh Agoda sebelum konsumennya mengakses layanan yang disediakan oleh situsnya. Hal ini juga didukung oleh salah satu ketentuan dalam term of use yang menyatakan bahwa berisikan harus akurat dan tidak menyesatkan dan penggunaan dan pengiriman atau transmisi lainnya. Dari sisi tersebut tidak melanggar ketentuan penggunaan atau peraturan perundangan yang berlaku dan tidak akan melanggar hak dari atau menyebabkan kerugian kepada pihak atau badan manapun. Sebagai tambahan, pembatasan atau pengecualian dari kewajiban yang disebutkan di atas tidak dapat diterima berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal tersebut, Agoda bertanggung jawab sejauh diizinkan oleh peraturan hukum yang terkait. Tuntutan harus dikirimkan sesegera mungkin setelah peristiwa terjadi. Pengiriman tuntutan yang tertunda akan dianggap tidak berlaku berdasarkan peraturan pembatasan yang berlaku. Next.
Baik, mungkin saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi tadi. Jadi, Agoda ini merupakan salah satu situs penyedia jasa pencarian dan pemesanan akomodasi. Situs ini tuh timbul sebagai kebutuhan manusia yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi. Nah, dalam menyediakan layanannya, Agoda ini mencantumkan syarat dan ketentuan sebelum konsumen dapat mengakses layanan yang tersedia pada situs tersebut. Jadi pada dasarnya syarat dan ketentuan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai suatu kontrak. Apabila ditinjau dari hukum Inggris, syarat sahnya suatu kontrak ini meliputi 5 syarat. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, yaitu ada agreement, capacity, consideration, form, dan legal purpose. Mungkin boleh di next. Oke, mungkin saya melanjutkan dari penjelasan kesimpulan yang dijelaskan Adinda sebelumnya. Menurut hasil analisis dan identifikasi dari kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa term of use pada aplikasi atau situs Agoda ini memenuhi kelima persyaratan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ketentuan yang mencerminkan adanya kehendak para pihak untuk mengadakan suatu kontrak dengan melakukan tahap penawaran hingga penerimaan yang dilaksanakan dengan bentuk tertulis, sebagaimana kehendak dari para pihak. Di dalam ketentuan tersebut, pula terdapat prestasi atau kewajiban para pihak yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang kemudian membuat kontak tersebut mengikat secara hukum. Selain itu, term of use Agoda sebagai suatu kontrak dibuat atas dasar kebutuhan atau keperluan pihak Agoda dalam menyediakan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya, serta mencegah timbulnya sengketa-sengketa yang disebabkan kesalahpahaman ataupun melawan ketentuan hukum, seperti yang menetapkan batas usia, hal-hal yang tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Lanjutan dari kesimpulan yang selanjutnya, yaitu meskipun dibuat dengan kebebasan para pihak, term of use dari Agoda ini tetap berlandaskan pada ketentuan mengenai kontrak yang diatur menurut hukum kontrak Singapura, sebagaimana kantor Agoda yang berkedudukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa term of use Agoda memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, di mana term of use ini dibuat atas dasar keperluan para pihak yang bersangkutan dalam memberikan serta menikmati pelayanan yang terdapat dalam situs dengan berdasarkan bentuk hingga model kontrak pada ketentuan hukum kontrak Singapura. Next slide. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membuka termin tanya jawab. Oke, sebelumnya udah ada di slide saya, boleh. Nah, udah ada Saudari Vanessa, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kelompok Agoda. Izin bertanya, jadi gimana kalau misalnya seseorang itu memesan layanan melalui situs Agoda, namun ternyata seseorang tersebut misalkan berusianya itu masih 17 tahun, di mana kan tadi disebutkan di persetujuan bahwa minimalnya itu berusianya 18 tahun ke atas atau usia dewasa. Nah, kalau hal itu terjadi, gimana ya prosesnya? Apakah tetap dapat secara sah dilakukan atau sebenarnya ada sanksi atau gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Vanessa atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dulu. Yang selanjutnya ada Saudari Amara, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dari pantauan yang terlihat di akun Instagram resmi Agoda, ada salah satu permasalahan yang berkaitan dengan Agoda. Katanya mayoritas mereka kecewa dengan layanan dari online travel agent ini. Sebagian besar warganet yang merupakan pelanggan Agoda mengumbar kekecewaan akibat cancel sepihak yang dialaminya. Selain itu, mereka merasa kesal karena pengembalian dana yang seharusnya mereka terima belum ada kejelasan. Apakah hal tersebut sepenuhnya tanggung jawab Agoda semata, atau bagaimana jika memang bukan sepenuhnya, lalu sistem pertanggungjawabannya itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Amara. Yang selanjutnya ada Teddy Chandra. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mungkin umum saja ya. Pada praktiknya kan kita sebagai pengguna tuh seringkali atau selalu mungkin tidak memperhatikan syarat and terms condition yang diajukan oleh suatu aplikasi.
kan hal-hal ini tuh dapat memungkinkan saja pemilik aplikasi itu dapat membuat suatu syarat and term condition yang memang seenaknya saja ataupun dapat merugikan dari pihak-pihak pengguna tersebut. Menurut kelompok kalian bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Apakah memang ini murni mengenai kesadaran dari dari penggunanya ataupun dapat juga disalahkan dari pemilik aplikasi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Teddy. Yang selanjutnya mungkin tanggung Saudara Afifa, dipersilakan karena pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih kelompok Agoda atas kesempatannya. Saya izin bertanya, saya melihat kemarin Agoda mengiklankan sebuah hotel yang sudah terbengkalai dan tidak terjadi aktivitas lagi dalam hotel itu. Jika ada orang awam yang tidak tahu keadaan hotel itu lalu memesan layanan hotelnya, bagaimana sikap Agoda sebagai platform pemesan layanan hotel ini? Mengapa tidak memperbaharui mengenai keadaan hotel tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Afifa. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi sekitar 1-2 menit. Izin menjawab pertanyaannya tadi, term of use itu kan merupakan kebijakan penggunaan. Jadi seharusnya kita itu sebagai pengguna harus memahami betul apa saja ketentuan yang ada sebelum kita menggunakan suatu aplikasi tertentu. Karena di dalamnya kan menyangkut hak dan kewajiban kita sebagai pengguna sebelum menikmati layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa. Sehingga apabila terjadi permasalahan dan lain sebagainya, diharapkan kita tuh dapat mengetahui hak-hak apa saja yang dapat kita peroleh, dan apabila kita dirugikan, kita dapat menuntut hak-hak tersebut kepada pihak penyedia jasa. Terus begitu juga dengan pemilik aplikasi, sudah seharusnya memberikan informasi yang lengkap dan benar di dalamnya, termasuk syarat-syarat kontrak atau term and condition dengan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti halnya dalam hukum positif Indonesia itu ada diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang mengatur bagaimana pelaku usaha harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Mungkin kayak gitu, Teddy. Oke, baik. Terima kasih Fitri atas penjelasannya. Mungkin aku mau jawab untuk pertanyaan Vanessa tadi mengenai usia. Mungkin aku mau jelasin dari awal juga ya, dalam persetujuan juga disebutkan bahwa Agoda menyediakan beberapa fitur untuk melakukan metode pembayaran. Terdapat fitur debit, kartu kredit, atau pesan duluan, atau bayar belakangan, atau yang biasa disebut juga dengan pay later. Jika kartu kredit, pengguna harusnya berumur di atas 18 tahun atau usia dewasa, di mana ini merupakan salah satu syarat untuk membuat kartu kredit. Nah, jika debit, hal ini bisa digunakan bersamaan dengan metode bayar belakangan atau pay later, di mana informasi kartu dan pembayaran akan dicantumkan info mengenai wali dari anak tersebut yang akan melakukan pembayaran saat ingin menggunakannya nanti. Jadi anak tersebut sebagai perantara dan tidak bisa dipungkiri juga sih sebenarnya untuk usia sekarang yang seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa anak-anak tersebut yang sudah melek teknologi dan pastinya sudah memiliki handphone dan akses untuk ke semua beragam aplikasi penyedia jasa seperti kayak Agoda ataupun seperti aplikasi yang semacam Agoda gitu.
terutama jika kalau misalkan kayak orang tua mereka yang masih belum paham dan melek teknologi. Jadi biasanya pasti banyak orang tua yang menyuruh anaknya untuk memesan penyedia jasa seperti Agoda gitu. Mungkin tambahannya juga karena ada juga dari Agoda itu ada sistem namanya sistem verifikasi juga. Jadi misalkan kalau misalkan kita pengen pesan dan bayar belakangan atau nanti pas check-in kita baru bayar, itu biasa nanti bakal ada verifikasi ke email, dan untuk di verifikasinya itu nanti anaknya itu bakal kelihatan nih kayak kalau misalkan jadi ke email yang ke kartu yang bakal nanti untuk pembayaran saat check-in nanti. Jadi misalkan kalau misalkan nanti bakal pakai debit orang tuanya, pasti nanti bakal nyantol ke email dari orang tuanya tersebut gitu. Jadi bakal ketahuan kalau misalkan dia nggak izin, pasti bakal ketahuan gitu. Jadi biasanya kayak gitu sih. Jadi nanti bakal ada namanya sistem verifikasi yang bakal mengenai dari informasi-informasi dari penggunaan kartu debit tersebut. Jadi kira-kira seperti itu untuk jawabannya. Jadi tergantung dari metode pembayaran juga sebenarnya. Kira-kira seperti itu, Vanessa. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih Raisa dan kelompok Agoda jawabannya. Sama-sama, Vanessa. Mungkin izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Amara. Tadi itu mengenai pertanggungjawaban ya. Jadi, jika menurut saya hal-hal seperti itu bukan kesalahan Agoda sepenuhnya. Karena apa? Karena pihak Agoda berperan hanya sebagai penjual perantara saja. Jadi, istilahnya itu apa yang mau dituntut gitu. Karena ada salah satu pengalaman utamanya oleh saya sendiri. Jadi pada saat itu saya pernah mengalami hal yang serupa seperti apa yang diceritakan oleh Saudara Amara. Dan menurut saya CS Agodanya itu cukup responsif juga. Jika memang memakan waktu untuk meminta refund, itu memang membutuhkan waktu yang banyak juga dan tidak secepat, karena namanya suatu sistem dan transfer antar bank kan pasti memang memakan waktu. Jadi hal tersebut menurut pendapat saya pasti akan dikembalikan. Namun saja memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Saran saja jika ada hal-hal yang terjadi serupa seperti itu, pihak yang dirugikan harus terus-terusan mengontak pihak CS Agoda untuk penerimaan refund uangnya. Mungkin ada teman saya yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, mungkin saya izin menambahkan sedikit terkait pertanyaannya Amara mengenai cancel sepihak itu sebenarnya perlu dilihat dulu gitu, karena cancel sepihak ini dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya seperti error sistem, kemudian ada kesalahan harga, dan lain sebagainya. Mengenai tanggung jawabnya, apabila pembatalan sepihak tersebut dilakukan oleh pihak Agoda, maka pihak Agoda akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana dari seluruh nilai pesanan total yang telah dibayarkan oleh konsumen. Nah, kemudian hal tersebut juga terdapat di dalam salah satu klausul Agoda yang menyatakan bahwa apabila pesanan ditolak atau dibatalkan oleh Agoda dan suatu pembayaran telah dilakukan, Anda akan menerima pengembalian uang dari nilai pesanan total, kecuali apabila ada kasus penjualan kembali pesanan akomodasi yang tidak sah atau kasus lainnya seperti penggunaan situs secara tidak sah atau penggunaan situs dengan cara yang tidak pantas, dan penggunaan yang membahayakan kami sehingga pengembalian dari nilai total pesanan atau sebagian tidak bisa dibenarkan. Mungkin itu apakah sudah cukup menjawab, Amara? Sudah cukup, terima kasih penjelasannya Adinda dan Farah. Baik, mungkin saya sekalian menjawab pertanyaan Afifa mengenai yang hotel terbengkalai itu ya. Iya, benar. Dalam hal tersebut ini berarti kan ada informasi ada kesalahan informasi antara yang disampaikan oleh akomodasi dan dari situs Agodanya. Nah, kalau ditinjau dari term of use-nya, terdapat klausul yang menyatakan bahwa walaupun kami akan menggunakan keterampilan kehati-hatian yang wajar secara komersial dalam melaksanakan layanan kami tidak akan membenarkan dan tidak akan menjamin bahwa seluruh informasi adalah akurat, lengkap, benar, atau terkini, atau tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas segala kesalahan, termasuk kesalahan nyata atau kesalahan pengetikan, gangguan baik karena setiap kegagalan, perbaikan, peningkatan, dan lain sebagainya, itu
atau informasi yang tidak akurat itu menjadi tanggung jawab dari akomodasi. Nah, dari klausul tersebut ini dapat dilihat kalau misalnya antara konsumen, kemudian Agoda dan mitra penyedia akomodasi itu terdapat perjanjian bersegitiga. Jadi Agoda dalam hal ini tuh hanya menyediakan layanan bagi konsumen semacam penghubung gitu antara konsumen dengan pihak mitra penyedia akomodasi. Jadi dapat disimpulkan mengenai tanggung jawabnya, Agoda itu tidak bertanggung jawab mengenai konsumen yang memesan hotel terbengkalai gitu, padahal di situsnya tidak, karena itu murni kesalahan dari pihak mitra penyedia akomodasi yang tidak memberikan informasi yang akurat gitu. Nah, dalam situasi tersebut, mungkin upaya yang dapat dilakukan oleh Agoda ini hanya memberikan fasilitas untuk mengadukan masalah bagi konsumen ke layanan pelanggan yang sudah disediakan, yang mana layanan pelanggan ini akan menghubungkan pihak konsumen dengan pihak mitra penyedia akomodasi. Mungkin itu, apakah ada rekan saya yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, apakah sudah cukup, Afifah? Sudah sangat cukup menjawab. Terima kasih Adinda dan kelompok Agoda. Baik, akan saya kembalikan ke Farah. Oke, terima kasih Adinda. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berkontribusi, baik yang bertanya maupun menjawab. Saya kembalikan kepada Teddy. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mempresentasikan dengan baik dan juga kepada teman-teman dan kakak-kakak yang telah ikut dalam berpartisipasi. Mungkin saya izin mengkonfirmasi lagi bahwa Ibu Tri tidak dapat hadir karena, dan minta maaf juga ketidakhadirannya pada hari ini karena izin menemani suaminya sedang sakit. Dan juga di akhir saya sekarang izin untuk mendokumentasikan, jadi kepada teman-teman yang lain yang belum on cam boleh silakan untuk on cam karena Ibu Tri meminta untuk laporannya. Saya tunggu sampai menit ke 23 deh, 1 menit lagi. Oke, mungkin cukup segini. Saya ambil foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir, dan kemungkinan besar ini adalah pertemuan terakhir, tapi untuk pertemuan selanjutnya akan saya konfirmasi lagi kepada Ibu Tri bahwa apakah memang akan dilaksanakan UAS ataupun akan diadakan pertemuan seperti lagi. Dan untuk pertemuan kali ini akan saya upload di YouTube dan nanti bisa dilihat di GCN masing-masing. Oke, untuk hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teddy. Makasih banyak Teddy. Terima kasih Teddy.